tentu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait dengan pipa itu sendiri dan kaitannya dengan perjanjian kinerja yang sudah kita tanda tangan. Syarat nanti untuk Perkin itu benar-benar dibaca poin-poinnya ya, jadi tidak hanya sekedar ditandatangani kemudian disimpan begitu saja, tapi sesungguhnya kita tidak pernah membaca. Ini yang jadi persoalan kita, sehingga ketika kita diingatkan tentang Perkin, kita tidak tahu apa yang menjadi poin-poin di dalam perjanjian kinerja itu. Saya harap nanti masing-masing seksi beserta operator itu juga dikasih kopinya supaya mereka paham ya, apa yang harus dilaksanakan, apa yang harus ditekankan di dalam melaksanakan tugasnya, khususnya terkait dengan perjanjian kinerja itu. Kemudian selanjutnya adalah tentang daftar isian proyek ya, anggaran atau DIPA tahun 2023. Ada beberapa langkah ya, atau beberapa strategi yang biasa sudah sebenarnya kita lakukan dari setiap tahun, dari tahun ke tahun, setiap tahun ya, dan itu kembali kita ingatkan kepada kita semua ya, untuk memperhatikan ya, agar dalam langkah-langkah itu kita benar-benar mengetahui ya, dan bisa melaksanakan serta melakukan cek dan recek secara detail di dalam DIPA itu. Nah, untuk itu saya ada mengambil beberapa poin ya, terkait dengan DIPA yang sudah kita terima. Tentu langkah pertama adalah kita melakukan atau melaksanakan evaluasi. Salah satu kelemahan kita ini ya, jadi kalau saya berbicara dengan kalimat kita itu maksudnya adalah konteksnya itu konteks nasional. Jadi kelemahan kita sebagai sebuah bangsa, ya, sebuah negara, kita ini lemah dalam hal evaluasi atau mengevaluasi, melihat kembali kecocokan antara apa yang sudah diterapkan dengan apa yang akan kita kerjakan dan hasilnya itu seringkali tidak menyambung, sehingga perlu evaluasi. Nah, kita jarang melakukan evaluasi ya, terkait dengan program-program yang sangat penting saya kira ya, dalam konteks kebangsaan, konteks kenegaraan, apalagi dalam bentuk konteks Pemda misalnya ya, satu daerah ya, atau lebih kecil lagi evaluasi per satker misalnya begitu. Kementerian Agama tuh paling banyak satkernya ya kan. Kalau seperti itu evaluasi ini sangat penting kita lakukan. Nah, khusus untuk DIPA ya, evaluasinya itu ditekankan kepada kualitas kinerja anggaran. Oleh sebab itu kita sudah sering mendengar misalnya untuk DIPA itu ya harus memenuhi prinsip-prinsip efisiensi dan juga efektivitas dan ekonomis. Ada 5 titik. Yang pertama adalah agar supaya DIPA itu bisa tepat sasaran, tepat guna. Kemudian yang kedua tepat jumlahnya. Kemudian yang ketiga adalah tepat penerimanya, ya, siapa. Kemudian D, tepat waktunya. Dan yang kelima adalah tepat prosedur atau sesuai dengan ketentuan atau syarat-syarat yang diberlakukan di dalam cairan DIPA. Saya ada membaca salah satu pola kerja yang harus dibangun di dalam evaluasi DIPA kita itu adalah istilah 3M atau 3ME, 3M. Ini saya, tapi dalam ini bukan saya. Jadi 3M itu atau 3M itu adalah pertama adalah mencari, kemudian yang kedua adalah mencermati,
Dan yang ketiga adalah memitigasi terhadap semua informasi yang terkait dengan DIPA ini. Mencari kegiatan mencari itu memang harus membaca dulu. Tidak mungkin kita bisa mencari atau tidak bisa menemukan kalau kita tidak membaca. Kemudian yang kedua adalah mencermati. Membaca dengan mencermati itu agak sedikit berbeda. Kalau orang mau ceramah itu membacanya cepat. Cukup membaca paragraf, pola pikirnya apa, paragraf intinya apa, ini tinggal dikembangkan di dalam ceramah. Tetapi kalau mencermati juga demikian. Jadi di dalam paragraf itu ada poin-poinnya lagi, A, B, C dan sebagainya. Nah kalau orang tidak bisa mencermati itu di dalam DIPA itu, maka nanti bisa terulang. Kemudian mitigasi, mengambil atau memprioritaskan itu titik mana yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan sebagainya. Oleh itu ada namanya time schedule. Nah, itu nanti dituangkan di dalam waktu-waktu, jam-jam tertentu atau per bulan, dibagi per bulan misalnya per hari, misalnya per tahun. Ditetapkan ini bulan ini sampai bulan ini, yang ini bulan ini sampai bulan ini, sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang penelaahan DIPA. Ini yang kedua. Yang kedua terkait dengan pemetaan kegiatan ini adalah mengklasifikasikan jenis belanjanya. Sudah mulai naik matahari ya. Saya persingkat saja. Kemudian mengidentifikasi potensi atau masalah dalam dokumen anggaran. Kemudian yang ketiga adalah tetapkan jadwalnya tadi, time schedule. Kemudian penarikan dana atau RPD-nya. Kemudian jadwal kegiatan disusun dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian metode pelaksanaan. Dan kemudian berikutnya adalah kalau memang ada yang harus direvisi atau revisi, kalau perlu dilaksanakan. Kemudian rencana nilai kas. Kemudian berikutnya adalah perjanjian kinerja atau PERKIN. Sama saya kira kita harus mencermati dulu ya dokumen PERKIN ini ya, bisa saya sampaikan dibaca dulu baik-baik ya. So, tidak ada missing link atau ada link yang terputus. Ya. Isi pernyataan-pernyataan itu harus dicermati, dilihat baik-baik ya. Mana yang menjadi tanggung jawab kita, kemudian jumlah IKSK yang dicapai itu sesuai dengan fungsi masing-masing eselon 1. Kemudian target volume satuan yang dicapai terhadap IKSK. Di kolom sekali lagi yang paling penting dari PERKIN itu adalah dibaca, dicermati. Ya. Berikutnya terkait dengan kebijakan tahun anggaran 2023. Ya. Jadi ketentuan-ketentuan di dalam tahun anggaran 2023 itu, yang pertama adalah integrasi belanja pegawai. Kemudian yang kedua adalah target bahwa pada bulan Juli sampai 2 bulan Juli 2023 itu anggaran harus sudah 70%. Kemudian dari sisi kinerja 70% itu harus menunjukkan angka persentase sebesar 95% dari sisi kinerja. Tidak mungkin ya, antara anggaran dan kinerja itu tidak saling mendukung. Ya. Oleh sebab itu program-program yang kita susun itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Ya, kan? Kalau ditetapkan kinerja seperti ini, secara teknis seperti ini, bagaimana usaha untuk bisa memenuhi kinerjanya itu untuk mencapai anggaran sebesar 70% itu. Karena banyak saja mungkin ada tipe-tipe pekerja yang hanya bisa kowar-kowar tapi tidak dijalankan. Sehingga antara anggarannya dengan kinerjanya tidak nyambung. Anggarannya tidak tercapai sebesar 70%. Karena tidak didukung oleh sistem kinerja yang baik. Kemudian menurut draft keputusan Menteri Agama tentang integrasi pembayaran tukin, ya, PTG, gaji dan tunjangan P3K.
Dan kemudian yang terakhir yang penting juga adalah masalah automatic adjustment, pemblokiran dan penghematan segala macam itu juga perlu diperhatikan. Kita tidak bisa mematok satu ketentuan itu dalam jangka sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan mungkin begitu ya. Bahkan kurang daripada itu kebijakan itu bisa berhenti. Kemudian dilanjutkan dengan kebijakan yang lain. Nah, ini seperti gambaran yang abstrak begitu ya. Kita tidak tahu bahwa dalam perjalanan anggaran itu bisa saja terjadi hal-hal yang kita tidak duga. Sehingga perlu cermat, perlu ada space atau gap untuk bisa bernapas supaya benar-benar memang DIPA itu berfungsi ya dengan baik dan bisa disesuaikan dengan kepentingan dari pusat. Karena memang dari pusat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan poin-poinnya, dan nanti mungkin secara teknis bisa dikembangkan lagi oleh tata usaha ya, melalui perencanaan sebagainya untuk berkumpul kembali mencermati sesuai dengan poin-poin atau tahap-tahap yang sudah saya sampaikan tadi, agar benar-benar nanti ya DIPA itu sebenarnya kan bukan siapa yang paling cepat untuk bisa menyerap, presentasinya tidak. Setelah kita bicarakan, setelah kita lihat, kita ukur dengan evaluasi masing-masing pihak, itu intinya ada di IKPA. Ada di IKPA, bukan dari seberapa besar dia bisa menyerapnya. Dan itu penilaian bukan dari kita. Ya, kan oleh JPB itu yang lebih berhak menilai bagaimana kita menjalankan itu. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang bisa melaksanakan kegiatan ini, dan terima kasih juga atas kehadirannya, dan marilah kita bersemangat ya di dalam melaksanakan tugas-tugas kita setahun ke depan, dimulai dari akhir bulan Desember ini atau tahun 2022 ini ke depan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Allah musta'an. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dengan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan dengan membacakan basmalah bismillahirrahmanirrahim, maka acara Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-77 tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dilaksanakan. Selanjutnya kami mohon kepada Ketua Panitia dan Bapak Kepala Kantor mendapat serah terima berupa sarana olahraga yang akan dipertandingkan pada pelaksanaan perlombaan Hari Amal Bakti tahun 2022-2023 di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banglinang. Baik, kami persilakan kepada Bapak Fadli untuk dapat ikut menerima. Ya, kami undang juga Bapak Kepala KUA.